Kita siang hari ini akan membahas topik yang sangat krusial, tapi sering dianggap angker gitu oleh banyak orang atau kawan-kawan gitu ya, yaitu teknik menulis bahasa hukum dan legal opini gitu. Nah, bersama saya Budi Sulaiman Ismail Cahya dan 4 teman saya diskusi debat ini gitu. Yang dimana ada saudari Yunisa, ada Bila, dan ada Fahad, dan ada Ridho Iman gitu. Nah, kita semua berasal dari latar belakang yang sama gitu terkait dalam hukum dan berbagai pengalaman. Dan semoga diskusi ini kita bisa gitu, mengedukasi dan membuka wawasan kepada teman-teman, terutama buat kalian yang ingin berkecimpung di dunia hukum gitu, terkait pengertian dasar gitu ya. Mari kita mulai dari dasar dulu nih. Kita akan dijelaskan oleh saudari Nurisa. Apa bisa tolong jelaskan gitu sebenarnya bagaimana gitu yang dimaksud dengan legal opini dan bahasa hukum gitu. Oke, baik. Jadi bahasa hukum itu adalah bahasa teknis yang digunakan dalam dunia hukum. Nah, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, yang memiliki karakteristik seperti presisi, formal, impersonal, logis, dan juga konsisten. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencapai kepastian dan juga keadilan. Nah, setelah itu sedangkan legal opinion atau pendapat hukum itu adalah dokumen analisis hukum yang disusun seorang ahli hukum seperti advokat atau legal konsultan. Nah, atau permintaan klien. Dokumen ini itu berisi seperti identifikasi masalah, analisis hukum berdasarkan peraturan dan juga jurisprudensi, dan kesimpulan serta rekomendasi hukum mengenai suatu situasi atau juga transaksi. Oke, terkait kesimpulan tadi yang merekomendasikan hukum gitu ya, terkait mengenai suatu situasi atau transaksi gitu ya. Jadi berarti legal opini itu ibarat diagnosis atau resep gitu ya dari dokter, tetapi untuk masalah hukumnya ada di kita gitu. Iya, betul. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Terkait segmen kedua gitu ya, terkait struktur legal opini yang baik gitu ya. Nah, kita akan dasarkan oleh saudari Dila, dan dimana sebagai yang sering membuat legal opini struktur seperti apa gitu yang efektif dan profesional gitu. Apa yang bisa dijelaskan? Sebuah legal opinion yang baik itu mungkin bisa dibikin secara luas dan sistematis ya. Nah, yang pertama itu biasanya diisi dengan jelas. Itu jelas tentang isi dari yang siapa sih yang bikin pendapat hukum atau dalam bentuk siapa pendapat hukum ini diberikan. Kalau yang kedua adalah latar belakang, berisikan tentang cerita mengenai kasus yang dibahas dan fakta yang diambil dari dokumentasi. Nah, yang ketiga itu tentang urusan masalah. Ini bisa tentang pertanyaan-pertanyaan hukum yang spesifik yang akan kita jawab sebagai legal opinion. Nah, lalu yang keempat itu ada inti dari pembahasannya. Kalau dari kasusnya itu bagian analisis hukum. Nah, analisis hukum ini berisikan tentang aturan relevan, terus tentang ujian pengadilan, prinsip hukum, dan itu semua kita kaitkan dalam kasusnya. Yang kelima itu adalah kesimpulan. Ini isi atau jawaban singkat dan jelas dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan yang keenam itu kita ada rekomendasi yang berisikan tentang rekomendasi kita sebagai legal opini kepada klien. Dan yang terakhir itu tentang penutup. Penutup ini dijelaskan sebagai pendapat hukum yang dibuat berdasarkan data dan diberikan kepada klien. Mungkin segitu ya bukan mendengar dari pembuatan legal opinion. Oke, baik. Sangat terima kasih terkait penjelasannya gitu ya. Dan mungkin selanjutnya akan ke segmen 3 gitu ya. Akan membahas contoh gitu kasus dan menyusun argumentasi hukum itu bagaimana gitu. Dan nanti akan dijelaskan oleh saudara Fahad dan dipraktekkannya bagaimana gitu. Maka dipersilakan.
kasih saudara Rizky. Oke, langsung saja contoh kasusnya yaitu seperti yang meminjamkan uang 100 juta kepada B dengan cicilan. Nah, tidak ada perjanjian tertulis. Begitu juga B berhenti membayar setelah cicilan ketiga. Pertanyaan, apakah A dapat membuat pengembalian uang secara hukum? Oke, langsung saja cara menyusun argumentasinya, yaitu yang pertama, identifikasi hukum yang relevan. Kita lihat KUHP Perdata tentang perjanjian pinjam meminjam dari pasal 1754 dan alat bukti pasal 1866. Poin kedua yaitu aplikasi ke fakta. Pertama, perjanjian bisa dari pasal 1320 KUHP Perdata, dan kedua untuk membuktikannya. Terus A perlu alat bukti tanpa tulisan dan A bisa menggunakan saksi dan bukti pencarian dana transfer. Dan yang ketiga yaitu antisipasi kontrak argumen. Bisa saja B membaca jumlahnya. Di sinilah pentingnya bukti pendukung. Dan yang terakhir yaitu tarik kesimpulan. Secara umum juga A dapat menuntut, namun kekuatan bukti akan menentukan keberhasilan gugatan. Rekomendasinya juga bukti transaksi dan ajak B bernegosiasi dengan didampingi bukti tersebut sebelum menggugat. Mungkin saja. Oke, sangat terima kasih penjelasannya. Terkait tadi ya, kita membahas terkait strukturnya, itu sudah sesuai belum terkait dengan aturannya gitu, sudah pasti belum? Mungkin sudah tersusun dan sesuai. Oke, baik, terima kasih penjelasannya. Kita selanjutnya akan membahas terkait segmen keempat terkait insight dan tantangan dalam belajar gitu ya. Terkait kita akan bahas dari proses belajar kita dulu gitu sampai sekarang, apa sih tantangannya gitu, dan apa paling berharga dalam menguasai teknik ini, dan apa tantangannya gitu, apa bisa dijelaskan kalau sebenarnya ya Cik? Oke, baik. Sebenarnya itu menulis hukum adalah sebuah berpikir secara sistematis. Setiap bahasa, setiap kata itu mempunyai konsekuensi. Kita itu harus belajar untuk tidak copy pasal. Tidak copy pasal, kita harus bisa tapi kita itu harus bisa menjiwai dan memahami suatu sistem peraturan. Jadi seperti yang dikatakan kepada saya, tantangan terbesarnya itu apa? Dari pribadi saya, mungkin tantangan terbesarnya itu tentang bahasa yang ambigu atau bahasa yang sehari-hari saya pakai kadang ikut masuk dalam proses itu. Nah, itu bisa dibilang arah minimnya. Ya, lalu untuk pembelajaran selanjutnya itu kita harus lebih banyak belajar dan membaca skrip sidang untuk pengetahuan kita sendiri dan untuk melancar. Oke, berarti terkait tahap tadi itu ya, itu sangat panjang gitu ya. Kita harus sering-sering belajar. Kalau punya saudara saya, kita harus mengulik Pak. Oke, baik. Sangat berterima kasih penjelasannya gitu ya kepada teman-teman yang sudah memaparkan gitu. Terkait terakhir gitu ya, kita akan membahas tantangan terberat gitu dalam prakteknya gitu di lapangan, dan harapan kedepannya nih pada kalian untuk kita semua secara kita akan bahas giliran gitu ya terkait pada narasumber pertama. Nih kita terkait menantang sangat besar dengan menyusun dokumen hukum ini gitu ya. Nah, apa sih tantangannya gitu oleh narasumber pertama? Menurut saya itu ya, tantangannya itu dalam membuat dokumen yang konkret seperti kontrak agreement itu agar ringkas tapi komprehensif, melindungi klien tanpa terlalu agresif. Dan narasumber kedua bagaimana? Menurut saya itu dalam menyesuaikan bahasa yang tepat gitu, dimana kita itu butuh kebutuhan bisnis yang lebih fleksibel dan mudah sederhana. Dan dari narasumber ketiga ini bagaimana sih? Oke, maksudnya itu mungkin menyusun surat gugatan atau jawaban yang argumentasinya tidak hanya benar secara hukum,
tetapi juga persuasif dengan mudah dipahami oleh hakim. Mungkin itu aja. Dan narasumber terakhir nih bagaimana gitu. Menurut saya itu harus itu dari awal harus secara sistematik, harus objektif, jujur dan terus berada. Oke, baik. Kayak kita dalam jalur hukum gitu ya, meski tidak disukai lain itu harus ya belajar gitu. Dari semua Dan terakhir sebagai calon praktisi hukum gitu ya, muda, apa sih harapan kalian ke depannya gitu terkait skill menulis hukum ini gitu? Dan ada yang mau disampaikan? mungkin sudah cukup ya, sudah cukup jelas. Oke, baik, terkait berharap itu ya, kita sebagai sekedar teknis gitu ya, tapi sebagai core skill advokasinya gitu ya, yang dimana harapan kita ini mendefinisikan gitu ya bahasa hukum itu, membuatnya lebih menarik dan tanpa kehilangan prosedurnya dan ketepatannya juga gitu, dan terkait teknologi gitu ya yang berkembang kita juga harus adaptif gak sih? Oke. Terkait prinsip presisinya juga mungkin hukum yang paling penting itu menulis hukum itu yang baik juga kan, yang tadi sudah kalian jelaskan juga ya. Dan kita yang dari kelompok 7 yang tadi sudah membahas hukum legal opini gitu ya, yang sudah membahas terkait dasarnya, struktur dan kondisi hukumnya terkait pasal juga yang sudah dijelaskan gitu ya. Nah, mungkin dari kami akan pamit undur diri dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.